Perkenalkan, nama saya Ainul Pratiwi sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Yudia Saskia Yusuf sebagai pemateri kedua. Yang pertama ada konsep dasar metode tematik. Pembelajaran tematik adalah metode yang menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema dan bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam proses belajar yang membantu mereka meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Ada ciri-ciri metode tematik. Pembelajaran tematik memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran lain. Yang pertama, anak didik sebagai pusat pembelajaran dalam metode pembelajaran tematik. Anak ditempatkan sebagai pelaku utama proses pendidikan. Seluruh arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Pengajar atau guru di sini lebih berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan anak untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik memungkinkan anak didik untuk mengalami sendiri proses pembelajarannya, mulai dari persiapan, proses, sampai produknya. Anak didik dihadapkan pada situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menghilangkan batas antar mata pelajaran. Metode pembelajaran tematik memungkinkan mata pelajaran yang tadinya dipisah-pisahkan menjadi membaur dan nyaris tidak ada batasan. Mata pelajaran yang beragam itu disajikan dalam satu unit tema dan satu sama lain saling melengkapi. Yang keempat, fleksibel. Menyambung ciri-ciri nomor 3, pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubungkan antara pengetahuan di satu bidang dengan bidang pengetahuan lain. Bisa juga dilakukan dengan menghubungkan antara satu pengalaman dengan pengalaman yang lain, atau menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Singkat kata, pembelajaran ini bersifat fleksibel. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai kebutuhan. Hasil pembelajaran tematik biasanya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Metode ini mendorong timbulnya minat dan motivasi belajar anak didik, sehingga mereka mendapat banyak kesempatan untuk mengoptimalkan potensi. Yang keenam, menggunakan prinsip PAKEM. PAKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran tematik menganut prinsip bahwa belajar harus melibatkan anak didik secara aktif sesuai kreativitas mereka, tetapi tetap mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh, menyeluruh atau holistik. Pembelajaran tematik bersifat terintegrasi dan melihat satu tema dari berbagai perspektif, sehingga hasil pembelajaran yang dirasakan anak didik lebih menyeluruh atau holistik. Yang kedelapan, bermakna. Pembelajaran tematik meningkatkan makna dalam proses pembelajaran itu sendiri, karena apa yang diterima anak didik benar-benar bisa memberikan manfaat dan kegunaan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada sejarah metode tematik. Sejarah metode pembelajaran tematik berkembang seiring perubahan paradigma pendidikan dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Pada awalnya, pendidikan bersifat terpisah-pisah berdasarkan mata pelajaran. Namun, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, muncul gagasan untuk mengintegrasikan pembelajaran agar lebih bermakna. Tokoh seperti John Dewey menjadi pelopor pendekatan ini. Ia menekankan bahwa pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman nyata dan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, konsep pembelajaran tematik berkembang dalam aliran pendidikan progresif
yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Pendekatan ini dianggap mampu membantu siswa memahami konsep secara utuh, bukan terpisah-pisah. Pada pertengahan abad ke-20, metode ini mulai banyak diterapkan di berbagai negara, terutama pada pendidikan dasar. Di Indonesia, pembelajaran tematik mulai dikenal dan diterapkan secara lebih sistematis sejak diberlakukannya kurikulum 2006 atau KTSP. Namun, penerapannya semakin ditekankan pada kurikulum 2013, khususnya di jenjang sekolah dasar. Dalam kurikulum ini, pembelajaran tematik integratif menjadi pendekatan utama karena dinilai sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Secara umum, pembelajaran tematik bertujuan untuk menghubungkan berbagai konsep dari beberapa mata pelajaran, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, dan meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa. Dengan demikian, sejarah metode pembelajaran tematik menunjukkan adanya pergeseran dari pembelajaran yang kaku dan terpisah menuju pembelajaran yang terpadu kontekstual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran tematik. Yang pertama, kelebihan metode pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. 2. Kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. 3. Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. 4. Dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. 5. Dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. 6. Meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. 7. Pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. 8. Meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Selanjutnya, kekurangan metode pembelajaran tematik. Yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. 2. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan mampu akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Mungkin itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi materi berikutnya yaitu struktur metode tematik. Struktur metode tematik adalah cara menyusun pembelajaran dengan menjadikan satu tema sebagai pusat yang menghubungkan berbagai mata pelajaran. Prosesnya dimulai dari penentuan tema yang dipilih berdasarkan kedekatannya dengan kehidupan siswa, tingkat perkembangan mereka, serta kemampuannya untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Tema ini sering dibagi lagi menjadi subtema agar pembelajaran lebih terarah dan mudah untuk dipahami. Setelah tema ditentukan, guru melakukan pemetaan kompetensi dengan menghubungkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang relevan. Tujuannya agar pembelajaran tetap sesuai dengan kurikulum dan tidak keluar dari kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya yaitu guru mengembangkan jaringan tema, yaitu menyusun hubungan antara tema, subtema, dan materi dari berbagai mata pelajaran dalam bentuk keterkaitan yang jelas.
Dengan adanya jaringan tema, pembelajaran tidak lagi terpisah-pisah, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Tahap berikutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyusun tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode atau strategi yang akan digunakan, media pembelajaran, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk modul ajar atau RPP agar proses pembelajaran berjalan terarah dan sistematis. Pelaksanaan pembelajaran kemudian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan siswa secara aktif. Kegiatan diawali dengan apresiasi dan motivasi, serta dilanjutkan dengan kegiatan inti di mana siswa belajar melalui berbagai aktivitas seperti mengamati, berdiskusi, mencoba, dan menyampaikan hasil. Pada bagian akhir, siswa bersama guru melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu dilakukan penilaian atau evaluasi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penilaian kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut, yaitu memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan pengayaan bagi siswa yang sudah mencapainya. Dengan metode tematik, membantu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna karena siswa mempelajari berbagai konsep secara terpadu dalam satu tema yang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi materi selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran tematik. Sintaks pembelajaran tematik pada dasarnya mengikuti langkah-langkah pembelajaran terpadu. Secara umum, sintaks tersebut mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap model pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Maksudnya, karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan awal ini. Yang kedua yaitu memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Maksudnya, langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan subketerampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam satu unit pelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan subketerampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang dikuasai meliputi keterampilan berpikir atau thinking skills, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi yang masing-masing terdiri dari sub-sub keterampilan. Yang keempat yaitu merumuskan indikator hasil belajar. Berdasarkan kompetensi dasar dan subketerampilan yang telah dipilih, dirumuskan indikator. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan yang meliputi audiens atau peserta didik, behavior atau perilaku yang diharapkan, condition atau media, dan degree atau jenjang atau jumlah. Yang terakhir yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk mengintegrasikan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, melainkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pemberian tanggung jawab
individu, dan kelompok harus jelas. Yang ketiga yaitu guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses pembelajaran. Tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua yaitu guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu aspek kebahasaan yang relevan dengan metode tematik. Aspek kebahasaan yang relevan dalam pembelajaran, khususnya metode tematik, tidak hanya dipahami sebagai aturan bahasa, tetapi juga sebagai alat yang membantu siswa menggunakan bahasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode tematik, bahasa tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan tema tertentu, sehingga siswa belajar bahasa sekaligus memahami konteks penggunaannya. Fonologi atau bunyi bahasa menjadi dasar awal dalam keterampilan berbahasa. Dalam pembelajaran tematik, fonologi sangat berperan saat siswa membaca nyaring, berdiskusi, atau menyimak materi yang berkaitan dengan tema. Misalnya, ketika tema pembelajaran tentang lingkungan, siswa membaca teks tentang alam. Di sini, mereka tidak hanya memahami teks, tetapi juga belajar mengucapkan kata dengan intonasi, tekanan, dan pelafalan yang tepat. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan menyimak secara alami. Morfologi atau pembentukan kata juga menjadi aspek penting karena siswa belajar bagaimana kata terbentuk dan berubah makna melalui imbuhan, pengulangan, atau penggabungan kata. Dalam metode tematik, pembelajaran morfologi menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan tema. Contohnya itu pada tema kegiatan sehari-hari. Siswa dapat mempelajari kata seperti bermain, makan, atau berlarian, sehingga mereka memahami fungsi imbuhan dalam konteks nyata, bukan hanya sekadar menghafal. Selanjutnya yaitu sintaksis atau struktur kalimat berperan dalam membantu siswa untuk menyusun kalimat yang baik dan benar. Dalam pembelajaran tematik, siswa biasanya diminta untuk membuat kalimat atau paragraf berdasarkan tema tertentu, seperti menceritakan pengalaman atau mendeskripsikan suatu objek. Dengan demikian, siswa bisa belajar menyusun kalimat secara logis dan efektif, serta mampu menyampaikan ide dengan jelas sesuai dengan konteks tema yang sedang dipelajari. Semantik berkaitan dengan makna bahasa, baik pada tingkat frasa, tingkat kata, maupun tingkat kalimat. Dalam metode tematik, pemahaman makna menjadi lebih mudah karena siswa mempelajarinya dalam konteks yang jelas. Misalnya, pada kata kesehatan, siswa memahami makna seperti sehat, bersih, atau olahraga melalui pengalaman dan contoh nyata. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak abstrak. Selanjutnya yaitu pragmatik. Pragmatik merupakan aspek kebahasaan yang sangat relevan dengan metode tematik karena berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa dan dalam situasi nyata. Siswa belajar bagaimana caranya berbicara sopan, menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara, serta memahami tujuan komunikasi. Dalam pembelajaran tematik, siswa sering melakukan diskusi, presentasi, atau kerja kelompok, sehingga mereka belajar menggunakan bahasa sesuai dengan konteks sosial, seperti berbicara kepada guru, teman,
atau orang lain dengan cara yang tepat. Secara keseluruhan, aspek kebahasaan dalam metode tematik saling berkaitan dan tidak diajarkan secara terpisah. Justru, semua aspek tersebut terintegrasi dalam satu tema, sehingga siswa tidak hanya memahami teori bahasa, tapi juga mampu menggunakannya secara aktif dan kontekstual. Hal ini membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih hidup, bermakna, dan mudah dipahami oleh siswa. Dari terakhir yaitu aspek keberbahasaan yang relevan dengan metode tematik. Aspek keberbahasaan yang relevan dalam pembelajaran, khususnya dalam metode tematik, berfokus pada kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan aspek kebahasaan yang lebih menekankan pada aturan atau sistem bahasa. Aspek keberbahasaan menitikberatkan pada keterampilan praktik berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam metode tematik, keempat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Menyimak merupakan keterampilan dasar yang sangat penting karena menjadi pintu awal bagi siswa untuk menerima dan memahami informasi. Dalam pembelajaran tematik, kegiatan menyimak biasanya dilakukan saat siswa mendengarkan penjelasan guru, cerita, atau informasi yang berkaitan dengan tema tertentu. Misalnya, pada tema lingkungan, siswa menyimak penjelasan tentang pentingnya menjaga kebersihan atau mendengarkan cerita tentang dampak pencemaran. Dari kegiatan ini, siswa memperoleh pengetahuan awal yang kemudian menjadi dasar untuk aktivitas berbahasa lainnya. Menyimak juga melatih konsentrasi, daya tangkap, serta kemampuan memahami isi pesan secara utuh. Selanjutnya yaitu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan. Dalam metode tematik, keterampilan berbicara berkembang melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, presentasi hasil kerja, tanya jawab, atau menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan tema. Misalnya, setelah menyimak materi tentang lingkungan, biasanya siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang cara menjaga kebersihan di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi siswa juga mampu mengomunikasikannya secara jelas, runtut, dan sesuai dengan situasi. Kegiatan berbicara juga melatih keberanian, kepercayaan diri, serta kemampuan berinteraksi sosial. Nah, setelah berbicara ada membaca. Membaca adalah keterampilan memahami informasi yang disajikan dalam bentuk teks tertulis. Dalam pembelajaran tematik, siswa dihadapkan pada berbagai jenis teks yang relevan dengan tema, seperti teks deskripsi, narasi, laporan, atau teks informatif. Misalnya pada tema kesehatan, siswa membaca teks tentang pola hidup sehat atau pentingnya olahraga. Melalui kegiatan membaca, siswa tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga belajar memahami isi, menemukan ide pokok, serta menafsirkan makna teks. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan siswa. Selanjutnya yaitu menulis. Menulis merupakan kegiatan produktif yang digunakan untuk menuangkan ide, gagasan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Dalam metode tematik, menulis biasanya menjadi lanjutan dari kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca.
Misalnya, setelah membaca teks tentang lingkungan dan berdiskusi, siswa biasanya diminta untuk menulis laporan sederhana atau membuat karangan tentang cara menjaga kebersihan. Dengan demikian, siswa belajar menyusun tulisan yang terstruktur, menggunakan bahasa yang tepat, serta menyampaikan informasi secara jelas. Kegiatan menulis juga melatih kreativitas, ketelitian, dan kemampuan berpikir secara sistematis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam pembelajaran tematik. Siswa biasanya memulai dengan menyimak, kemudian membaca untuk memperkuat pemahaman, dilanjutkan dengan berbicara untuk mengungkapkan ide, dan diakhiri dengan menulis sebagai bentuk pengolahan informasi. Integrasi ini membuat pembelajaran menjadi lebih utuh, tidak terpisah-pisah, dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dengan demikian, aspek keberbahasaan dalam metode tematik sangat relevan karena membantu siswa tidak hanya memahami bahasa sebagai teori, tetapi juga mampu menggunakannya secara aktif dalam berbagai situasi. Pembelajaran menjadi lebih hidup, kontekstual, dan berorientasi pada keterampilan yang nyata yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.